Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal, alladhi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi minad dalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada mereka istiqomah. Allah berkahi ilmu mereka, keluarga mereka, santri-santri mereka, jamaah mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para hadirin, para pencinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dicintai Rasulullah. Amin. Semoga kita kelak masuk surga bersama Rasulullah. Allahumma habibna ila Nabi Muhammad wa habibin Nabi ilaina. Ya Allah, tambahlah kecintaan di hati kami kepada junjungan Nabi besar Muhammad, dan tambah kecintaan baginda Muhammad kepada kami ya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul meluapkan kebahagiaan kita atas lahirnya beliau baginda Muhammad, yang insya Allah kebahagiaan ini nantinya akan membuahkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Karena tidaklah kita bahagia atas lahirnya beliau kecuali karena kecintaan dan keimanan kita kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita bahagia atas lahirnya Rasulullah kecuali karena syukur kita kepada Allah yang telah Allah beri kita kemuliaan memilih kita menjadi umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh cahaya ini datang semenjak lahirnya baginda Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang di tengah-tengah kalian cahaya dan kitab yang jelas. Ahli tafsir mereka mengatakan, yang namanya waw itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ataf al-mughayarah. Nur beda, kitabun mubin beda. Kitabun mubin telah datang di tengah-tengah kalian, kitab yang jelas yaitu Al-Quran. Terus cahaya ini apa, siapa? Maka ahli tafsir mengatakan yang dimaksud cahaya tersebut adalah junjungan Nabi besar Muhammad. Rasulullah itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan nurun, cahaya. Karena datangnya Nabi Muhammad membuat dunia yang sebelumnya gelap gulita dengan jahiliyah menjadi terang benderang dengan cahaya Islam yang dibawa baginda Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah, ini negeri atau ini dunia jadi terang benderang dari yang sebelumnya gelap karena kejahilian berkat beliau baginda Muhammad. Makanya Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau melihat sebelum Rasulullah lahir, Sayyidina Abbas itu usianya terpaut cuma 2 tahun sama Rasulullah.
Walaupun paman, tapi terpaut 2 tahun seusia. Sayyidina Abbas ngalamin zaman jahiliyah, terus ngalamin zamannya Nabi Muhammad. Ketika mengalami zaman Nabi Muhammad, beliau mengatakan, wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Wahai Muhammad, demi Allah, ketika kau dilahirkan, alam semesta ini semuanya yang dahulu gelap gulita bercahaya terang benderang. Wa nahnu fi dzalikal dhiya'i wa fin nuri sublur rasyadi nahtariku. Dan gara-gara kau lahir, wahai Nabi Muhammad, sampai saat ini kami berjalan dari cahaya kelahiranmu, wahai Rasulullah. Karena Sayyidina Abbas tahu betul, ini sebelum zaman Rasulullah itu dilahirkan jahiliyah, gelap gulita karena kezaliman, jauhnya manusia dari Allah. Tapi berkat Nabi Muhammad, subhanallah hadirin, berubah alam semesta. Makanya kalian pasti tahu, ini yang namanya 12 Rabiul Awal lebih hebat dari 17 Agustus. 17 Agustus itu hari hebat kemerdekaan negeri kita, tapi 12 Rabiul Awal kemerdekaan alam semesta. 17 Agustus mesti kita rayakan, kita syukur sama Allah, ini hari kemerdekaan negeri kita. Tapi yang harus lebih dirayakan lagi, 12 Rabiul Awal, merdekanya alam semesta, hadirin. Ini yang namanya 17 Agustus, kalau kita buat semeriah apapun, yang namanya Garuda belum tentu ngasih syafaat kita, hadirin. Tapi kalau Nabi Muhammad, ketika kita meriahkan hari kelahiran beliau, niscaya ini bukti kecintaan kita kepada beliau, kelak kita mendapat syafaat beliau Rasulullah SAW. Makanya nggak heran, hadirin, di sebagian tempat kalau buat maulid nggak kecil-kecilan, besar-besaran. Kenapa? Kalian tahu nggak? Abu Lahab, tahu? Kenalan di mana, Pian? Abu Lahab ini, hadirin, musuh Nabi Muhammad. Tapi karena pernah gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, dapat keringanan siksa setiap Senin. Tapi Abu Lahab itu dulu gembiranya nggak kosongan modal. Ketika datang budaknya kasih kabar Muhammad lahir, anaknya saudaramu Abdullah, saking girangnya kemudian dimerdekakan. Jadi Masya Allah, Abu Lahab aja modal mau maulidan itu, memerdekakan budaknya. Ketika bahagia mendapatkan keringanan siksa. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhifuadin intala imana, kata Habib Umar dalam maulidnya. Ini yang Allah berikan kepada orang kafir seperti Abu Lahab, maka bagaimana dengan orang yang penuh keimanan kepada Nabi Muhammad kemudian bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Hari ini kita bahagia atas lahirnya Rasulullah SAW. Insya Allah buah kebahagiaan kita adalah syafaat beliau Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Bermacam-macam. Ulun pernah diundang ke Batam, maulid 12 Rabiul Awal jam 2 malam. Saya tanya ke panitia, ini nggak salah jam 2 malam ini apa ada yang datang? Oh jangan khawatir, Beb, bakal ribuan yang akan datang. Kenapa? Karena kami napak kilas. Saya dengar, saya baca Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal jam 2 malam. Betul kan, Beb? Betul. Makanya mereka berdiri mahalul qiyam jam 2 malam untuk merasakan seakan-akan saat itu lahirnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kira-kira kalau maulid jam 2 malam itu gila apa nggak waras? Nggak ada masalah. Habib Taufik Pasuruan juga maulid jam 2 malam. Yang nggak waras itu lihat bola jam 2 malam. Orang-orang ini lihat sepak bola, nyalain alarm jam 2 malam cuma gara-gara mau lihat Liverpool. Ini gara-gara cuma mau lihat Messi sama Ronaldo radhiyallahu anhu itu. Jam 2 malam bangun. Itu yang pasti gila, nggak waras itu. Orang mau merasakan lahirnya Nabi Muhammad jam berapapun nggak masalah. Yang masalah itu lihat bola jam 2 malam. Makanya ada orang bilang gila maulid jam 2 malam. Nggak gila, kamu yang gila lihat sepak bola jam 2 malam itu. Hadirin,
Ini semua dilakukan untuk meluapkan kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad. Karena bahagia kita atas lahirnya Rasulullah itu nggak sia-sia, hadirin. Karena nggak akan pernah datang kebahagiaan dalam hati seseorang tanpa kecintaan kepada beliau baginda Muhammad, dan cinta adalah bagian dari keimanan kita kepada beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah disebut sebagai cahaya. Emang kenapa sebelumnya Rasulullah itu? Ada apa sebelum Nabi Muhammad? Oh, jahiliyah. Jahiliyahnya gimana? Bodoh? Oh enggak. Siapa bilang orang Arab dulu bodoh? Hadirin, orang Arab dulu itu punya ilmu yang sampai detik ini kita baik nggak bisa. Mereka punya ilmu namanya ahlun nujum, ilmu nujum. Dengan matahari, dengan yang namanya bintang di langit, dia bisa tahu semua, hadirin. Makanya mereka disebut dengan munajjimun. Ini orang Kutai mana ngerti. Kalau yang lihat bintang di langit aja, dia tahu semua, ini jam berapa sekarang, ini bulan apa, ini kemudian akan begini, sebentar lagi hujan. Oh belum hujan, oh ini semua dengan lihat bintang tahu semua, hadirin. Itu orang Arab jahiliyah. Nah orang kita sekarang ini nggak bisa. Ada nggak di Samarinda yang ngerti gitu? Nggak ngerti, berarti pintar orang jahiliyah. Tapi namanya jahiliyah, bodoh. Kok bisa? Ada lagi mereka namanya ilmu tatabu'il athar, ilmu pertanahan. Sandal pian dilihat aja langsung tahu kamu dari asalnya orang Malang. Istri kamu rahasia. Anak kamu 4. Ini, masya Allah bisa tahu semua. Itu namanya ilmu tatabu'il athar. Makanya ketika Rasulullah dikejar ke Gua Thaur, kemudian Rasulullah masuk ke Gua Thaur, itu ilmu tatabu'il athar mengatakan apa? Nabi di dalam. Ilmunya pasti, hadirin. Kata orang Arab, kamu gila apa? Kenapa? Tuh lihat itu, kalau Nabi di dalam, yang namanya tempatnya burung dara itu pasti rusak, diinjak. Kemudian yang namanya ankabut, laba-laba nggak mungkin bisa buat sarang secepat ini. Tahu nggak apa kata ilmu tatabu'il athar? Nabi cuma ada 2 pilihan: ditenggelamkan oleh Allah ke bumi, masuk ke bumi, atau dibawa ke langit. Gak ada lagi. Gila, dia tahu secara pasti Nabi dalam. Cuman karena mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diragukan dengan apa? Dhannal hamam, dhannal ankabut. Mereka menyangka bahwa dengan yang namanya burung dara dan laba-laba itu nggak mungkin orang masuk ke situ. Padahal pasti. Coba lihat ilmu mereka, pandai dan hebatnya. Cuma 2 pilihan, ditelan bumi atau dibawa ke langit, ke kanan nggak mungkin, ke kiri nggak mungkin, pasti dalam sini. Tapi mereka dibuat ragu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka tuh punya ilmu. Terus kalau dibilang jahiliyah apanya? Nah, kita baca di Al-Quran. Jahiliyahnya mereka itu apa sih? Jahiliyahnya mereka itu ada 4, dalam 4 ayat Allah menyebut jahiliyah dalam Al-Quran. Yang pertama, yadhunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Mereka itu menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang nggak benar. Sangkaan mereka itu adalah sangkaan dan keyakinan jahiliyah. Hadirin, mereka itu menyangka seperti ini, bahwa yang namanya Tuhan itu jumlahnya harus banyak. Jumlah Tuhan 2-3 itu nggak cukup. Urusan kita itu banyak. Makanya tahu nggak, dulu di Ka'bah itu ada 360 berhala. Setiap hari 1 berhala, bayangin. Jadi setiap hari ini kita nyembah berhala 1. Kenapa? Mereka beranggapan Tuhan 1 nggak cukup. Itu nanti yang namanya Tuhan itu harus banyak. Kalau banyak cukup ngurusin kita semuanya. Jadi setiap hari 1 Tuhan. Masya Allah, hadirin. Itu keyakinan jahiliyah. Mereka menyangka kepada Tuhan sangkaan yang salah. Akhirnya datang Nabi Muhammad menyatukan Tuhan jadi 1. Apa kata mereka? Muhammad, Tuhan 360 aja musibah masih datang. Ini menjadikan Tuhan cuma 1. Gimana sih kamu ini? Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka, gini loh, Tuhan itu tuan atau budak? Tuan. Nah, kalian budak apa tuan? Budak. Nah, sekarang saya mau tanya,
Kalau Anda punya tuan 3 atau 4, kemudian budak banyak, budaknya 1000, tuannya 1 atau tuannya 5, kira-kira enak mana untuk memerintahkannya? Ntar yang ada yang satu tuannya ngomong A, ngomong B, bingung ini budaknya nanti. Oh iya betul. Nah, difahamkan oleh Rasulullah. Jadi sebanyak apapun budak nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 1 tuannya, karena perintahnya akan berbeda. La fasadata, akan hancur bumi ini. Oh. Jadi mereka orang-orang dulu itu nggak yakin dengan 1 Tuhan. Mereka harus Tuhan itu banyak. Nah kita ini sekarang jangan-jangan sudah mulai kemasukan lagi donul jahiliyah. Beberapa saat yang lalu, Masya Allah, lagi yang namanya ngetren akik. Ini katanya akik kalau dipakai rezeki lancar. Masya Allah, ini udah kayak gini donul jahiliyah ini. Kalau kamu pakai cincin ini, Masya Allah, perempuan-perempuan akan tergila-gila padamu. Percaya dengan hal-hal yang seperti itu, dan akhirnya akiknya sendiri sekarang dijual gak laku hadirin. Yang katanya bikin rezeki lancar dan lain-lain, ini sekarang dijual gak laku. Kita sekarang dibawa hal-hal yang seperti itu yang gak manfaat. Udah kalau yang dengar ada orang bisa gandain duit kemanapun pergi. Ada orang, Masya Allah, kenapa dia itu punya wirid bacaan, duit kamu bisa tergandakan. Masya Allah, kalau ada orang bisa kayak gitu, yang digandakan duitnya dia dulu. Kenapa mau gandain duit orang dia? Ini Habib Jamal ini kalau bisa gandain duit, pian datang nggak usah bawa duit, pian datang nggak usah duit, ulun kasih duit. Ntar kalau yang namanya uang ulun itu habis, ulun gandain lagi, betul nggak? Tapi kalau ulun terima penggandaan uang, itu sudah nggak mungkin, loh. Saya bisa gandain duit kok gandain duit orang lain. Ini kan sudah nggak masuk akal. Tapi subhanallah, kalau ada orang urusan gandain duit, Masya Allah, akal terus hilang. Dokter jadi goblok hadirin. Datang ke tempat seperti itu, nggak ulamanya, nggak akademisnya, semuanya pada datang. Ini sudah namanya donul jahiliyah. Orang tahu nggak? Yang orang kaya-kaya di dunia ini yang kekayaannya ribuan triliun, mereka itu nggak punya akik, nggak punya keris, nggak punya apa-apa, nggak ngadain duit kaya. Ini justru yang percaya gitu mulai dulu nggak kaya-kaya. Paham? Makanya jangan, kalau ada orang bisa gini, sudah nggak percaya. Saya mau kerja yang halal. Nanti rezeki Allah yang atur, Allah yang berkahi. Nggak boleh datengin orang kayak gitu, itu nggak boleh, haram hukumnya. Walaupun ulun sendiri dulu pernah pengen datang ke sana, tapi ulun nggak mau gandain uang. Istri ulun mau ulun gandain waktu itu. Daripada nikah lagi ketahuan ribet hadirin, mending yang ada itu digandakan 2, 3, 4 kan lumayan. Tapi orang itu nggak mampu menggandakan istri. Hadirin, itu namanya donul jahiliyah. Udah, sangkaan-sangkaan jahiliyah itu jangan dipercaya. Itu zaman Nabi ada lagi hadirin. Orang Arab dulu jahiliyah paling takut dengan bulan Safar. Tahu bulan Safar? Sebelum bulan ini kemarin ini namanya Safar. Waduh, bulan momok, bulan hantu, horor. Saking takutnya sama bulan Safar, nggak berani nikahin anaknya bulan Safar. Tapi ketika Rasulullah tahu orang-orang Arab jahiliyah seperti itu, sangkaannya dirubah. Apa? Rasulullah nikahin anaknya Fatimah dengan Ali bulan Safar. Sengaja Rasulullah, kamu yang takut bulan Safar, aku nikahkan anakku. Oh, berarti nggak apa-apa bulan Safar. Nggak ada. Rasul mengatakan, la tayra, wala Safar, wala adwa. Nggak ada itu yang kalian takut ini, takut itu, bulan Safar, bulan apes, kemudian apa namanya adwa, ini akan nyebar apa namanya menular penyakit ini dan itu. Nggak ada semuanya, jangan takut. Nabi mengajarkan itu donul jahiliyah dirubah oleh Nabi Muhammad. Yang takut bulan Safar itu kenapa sih hadirin? Padahal bulan Safar yang nggak ada apa-apa. Buktinya kadang-kadang yang namanya musibah datangnya malah di luar bulan Safar. Nggak ada masalah bulan Safar. Bahkan kalau dipikir-pikir, bulan Safar itu paling nggak enak buat ulama, buat habib, buat kiai. Itu bulan Safar paling nggak enak. Kenapa? Nggak ada undangan sama sekali.
sekian. Makanya mereka dulu sekarang panen bulan Rabiul Awal ini, mau bayar utang buat bulan Safar kemarin. Nggak baik, nggak ada. Jangan percaya begitu. Kadang-kadang mau nikahin anak ditulis dulu sebentar, ditulis dulu. Kamu harus nikahin tanggal sekian. Kalau nggak tanggal sekian bisa cerai dan lain-lain. Ini bandul jahiliyah. Semua hari baik. Anda kalau mau nikahin anak, kata Nabi Muhammad, afdolnya Jumat, paling afdolnya Syawal, undang para ulama, afdol. Selain itu boleh. Mau malam, mau siang, asal jangan Ramadan aja. Bahaya itu nanti hadirin, kena kafaro itu kalau dekat-dekat. Tapi sah saja dinikahkan. Makanya itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu tuh ada dan dibenahi oleh Nabi Muhammad. Dan sekarang sudah dibenahi Nabi Muhammad, maka kita percaya lagi. Mau balik jahiliyah lagi. Nabi datang merubah itu semua. Ayo kita sekarang mengikuti apa yang diajarkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan fi qulubihimul hamiyah hamiyatul jahiliyah. Mereka orang Arab dulu itu punya kebiasaan atau sifat buruk. Apa itu? Fanatik. Fanatik apa? Fanatik jahiliyah. Beda bangsa kayak beda agama. Beda pilihan ini kayak beda agama. Pilihannya beda, waduh udah musuhannya kayak seakan-akan kalau minta anaknya nggak dikasih. Mau kawin nggak jadi tanya dulu kamu pilihannya 01 atau 02. Ini fanatisme seperti ini udah kebiasaan orang jahiliyah. Kamu orang mana? Orang Jawa apa orang Banjar, Melayu atau orang Madura? Wah kalau saya orang Madura nggak mau. Oh kalau ini hadirin, orang kalau masih ada seperti itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Nabi Muhammad pernah dengar ini, Abu Dzar Al-Ghifari berantem sama Bilal. Bilal itu kan hitam, negro. Abu Dzar ganteng, Al-Ghifari putih. Berantem. Ketika berantem, Abu Dzar keluar fanatiknya, berkata, ya Ibn Sauda, anaknya orang negro, diam. Ada sahabat dengar, lapor ke Nabi. Sampai kepada Rasul dipatahkan, panggil Abu Dzar. Abu Dzar dipanggil, Abu Dzar, betul kau berkata seperti itu kepada si Bilal? Betul. Apa tahu nggak yang dilakukan Rasulullah? Dipegang dada Abu Dzar sambil berkata, innaka mru'un fika jahiliyah. Kau ini adalah orang yang masih ada bekas-bekas jahiliyah. Malu Sayyidina Abu Dzar, kejar itu yang namanya Bilal. Bilal saya minta maaf. Kata Bilal, udah aku maafin. Belum. Kata Nabi, aku punya hati jahiliyah. Terus gimana? Kemudian Abu Dzar meletakkan pipinya di tanah. Kata Abu Dzar, tolong Bilal, injek pipi saya. Injek pipi saya. Tadi saya merasa aku putih lebih mulia dari kamu hitam. Injek, niscaya aku akan merasa bahwa gak ada yang lebih mulia kecuali takwa kepada Allah. Bilal suruh injek, gak mau. Karena memang Bilal ini murid Nabi Muhammad. Beda sama murid ulun. Kalau suruh nginjek, nggak disuruh aja dijek-injek, apalagi nurul gitu. Kurang ajar, kamu bilang begini, kamu bilang ini, nggak ada, Masya Allah. Sampai hilang hatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini pian ini kalau apabila sudah ada perasaan, ulun orang Kutai, ulun orang Banjar, ulun orang gini, ingat-ingat, seakan-akan tangan Nabi Muhammad memegang dadamu dan berkata, kau seperti orang jahiliyah. Sekarang kita nggak ada bedanya. Yang membedakan kita adalah takwa kepada Allah, iman kepada Allah. Kita sudah beriman, mencintai Nabi Muhammad. Sudah nggak ada di antara kita perbedaan kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jangan fanatisme seperti ini merusak ajaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Arab dulu jahiliyah seperti itu. Kita ini kadang-kadang subhanallah hadirin, beda majelis saja kayak beda madhab. Udah nggak nyapa, beda masjid, beda takmir, sudah kayak beda agama. Ini kenapa umat Islam mudah kali dipecah? Kita ini sudah diajarin Rasulullah, jangan ada haminya, jangan ada fanatik yang merusak itu semuanya. Kita mau apapun bangsanya, kita mau apapun, yang penting kita Islam, kita dirajut persaudaraan oleh Allah Subhanahu.
Yang kedua, yang ketiga, saya cepetin aja. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kalian itu jangan pakai style-stylenya jahiliyah, gaya-gaya jahiliyah. Ini buat perempuan-perempuan yang di belakang. Bu, Allah ngingetin, wahai umat Nabi Muhammad, sampaikan ke umatmu, apa? Kalian jangan berdandan seperti dandannya orang-orang jahiliyah. Ada apa dandan orang jahiliyah? Dandan orang jahiliyah dulu itu pakai baju tapi telanjang, Bu. Gimana pakai baju tapi telanjang? Pakai baju tapi tipis kayak cap-capan, Bu. Pakai baju tapi ketat. Nah, ini dandanannya orang jahil. Nah, kalau ada orang seperti itu jangan kita puji, ini orang jahiliyah hadirin. Ada orang yang sekarang berkata seperti ini yang namanya cadar. Tahu cadar hadirin? Cadar itu budaya Arab itu. Hah? Maaf, saya berpendapat orang mau cadar boleh, nggak bercadar boleh. Tapi kalau Anda bilang cadar budaya Arab, nanti dulu, Arab mana? Arab mana hadirin? Wong Allah aja ngingetin jangan style jahiliyah. Lah kalau stylenya jahiliyah pakai cadar, ngapain dilarang? Orang Arab dulu itu ya, kalau mau tahu lihat YouTube, buka tarik perut keluar, tuh orang Arab dulu hadirin. Cuma celana ketat, cuma celana pendek, sama pakai BH. Ya udah itu orang Arab dulu. Makanya kata Allah jangan style seperti itu. Kemudian datang Nabi Muhammad, datanglah kehormatan. Pakailah mereka baju seperti yang pian baju sekarang ini pakai. Ini datangnya setelah Nabi Muhammad datang. Masya Allah, dulu pada telanjang. Mereka nggak punya harga diri udah. Tapi setelah datang Rasulullah, Masya Allah, ditutupin semua itu aurat. Nah sekarang ini mulai lagi, udah datang Nabi Muhammad dengan kehormatan, perempuan ditutup aurat. Televisi ngajarin yang nggak benar, ngajarin orang buka-buka aurat, ngajarin orang minim aurat. Maaf, saya kasih tahu aja ibu-ibu, Anda jangan menyangka kalau orang dibuka auratnya itu keren, modern, salah. Pian kasih tahu ya, lu kasih tahu Pian seperti ini. Dulu zaman jahiliyah, zaman yang namanya purbakala, laki-laki itu telanjang, perempuan telanjang. Semakin maju mulai pakai celana, yang laki-laki kayak Tarsan, yang perempuan tutupan, tapi pakai BH. Tambah zaman tambah maju, tambah kenal baju, tambah kenal baju, tambah kenal baju, tambah tertutup. Itu hitungan zaman. Jadi zaman itu setiap naik, tambah zaman maju, tambah kenal. Perempuan tuh pakai gaun, itu zaman purba apa zaman modern? Modern, mereka pakai gaun, tambah zaman, tambah zaman, tambah zaman. Seperti itu. Aturannya semakin bertambah zaman, semakin tertutup perempuan. Nah ini sekarang enggak, zaman tambah maju, celana pendek. Makanya kalau Pian lihat di jalan ada perempuan-perempuan pakai celana pendek, terus pakai kaos kutang bapaknya itu, pakai baju yang minim, naik motor, Anda jangan katakan dia modern, tidak. Justru itulah manusia purba. Itu nggak ada modern-modernnya apa sekali, nggak ada. Apa yang modern hadirin? Semakin minim, semakin manusia purba. Yang namanya perempuan itu dikasih kerudung tambah cakep hadirin. Perempuan itu yang nggak cakep dikerudungin kelihatan cakep hadirin. Yang cakep, cantik, terus pakai kerudung, istimewa, cantik betul hadirin. Yang jelek aja loh dikerudungin kelihatan lumayan hadirin. Sudah yang namanya kerudung memperindah, nggak ada riwayatnya orang pakai kerudung jelek, nggak ada, minimal lumayan. Sebaliknya perempuan cantik tapi nggak pakai kerudung, baju Masya Allah umur 20 tahun pakai baju adiknya 3 tahun. Yang seperti itu kelihatan jadi orang nggak kelihatan cakep, nggak berharga, nggak berharga. Sekarang yang namanya mahal itu berlian ditutup, kalau cuman kemudian diumbar kayak gitu malah nggak ada harganya. Orang cantik tapi bajunya nggak bagus, bajunya terbuka seperti itu nggak ada harganya.
ya hilang cantiknya, kurang cantiknya. Apalagi sudah nggak begitu cantik, bajunya kayak gitu, hadirin, kelihatan jelek, kelihatan. Apalagi yang udah parah, udah jelek, bajunya kayak gitu, hadirin, udah hitam, gendut, keriting, jerawatan, pakai celana pendek, bajunya rapet, ya Allah. Yang seperti itu kalau ada di sini, pian daftarkan dia ke kebun binatang lebih afdol. Mungkin kehabisan monyet di sana. Perempuan diangkat oleh Allah, makanya kalian jangan tabarruj jahiliyah, pakai baju yang sopan. Kamu sopan, kamu maju, kamu sopan, kamu keluar dari kehidupan jahiliyah yang diajarkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan juga nggak boleh naik motor sama laki-laki, naik ojek jangan. Kenapa? Nggak ngehargain. Bapak-bapak, jangan kau biarkan istrimu naik ojek sama laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Hukumnya itu jahiliyah. Anda nggak paham saya. Kok bisa nggak cemburu lihat istri naik motor sama laki-laki? Apalagi jalan saya lihat tadi, masya Allah, geronjal seperti itu, nggak mepet-mepet nanti hadirin. Itu kalau mepet aja masih syukur alhamdulillah. Terus kalau jatuh nyosok bareng gimana hadirin? Saya nggak paham. Ada suami biarin istrinya naik ojek, naik motor sama orang laki-laki yang bukan mahram. Ada bapak punya anak perempuan dinaikin motor atau naik motor dengan laki-laki yang bukan mahram, pacarnya sama siapapun. Ya Allah, ini jahiliyah. Loh, kita modern apanya? Nggak ngehargain istri, nggak ngehargain anak. Anda kalau punya barang mahal, Anda simpan, Anda jaga. Ibu-ibu kalau udah digituin sama bapak jangan mau. Oh maaf pak, ini bukan mahram saya. Saya bukan barang murahan yang kemudian bisa begitu, maaf. Anak perempuannya diajak laki-laki untuk pergi, maaf. Saya kasih tahu aja bahwa kalau saya melakukan seperti itu, saya tidak menghargai istri dan anak saya. Makanya ada fatwa dari Lirboyo yang mengatakan perempuan naik ojek laki-laki yang bukan mahram itu hukumnya haram. Kemudian ketika saya ke sana, saya ketemu sama kiainya. Saya tanya, kiai hukumnya apa? Haram beb kalau naik ojek. Saya bilang, maaf kiai, saya nggak sependapat. Loh, tapi punya fatwa lain, punya. Menurut saya nggak haram secara mutlak. Lihat-lihat dulu. Dan gimana beb? Kalau perempuan itu cantik baru haram. Kalau nggak cantik udah nggak apa-apa ya. Oh gitu baby. Banyak kan kalau lihat di jalan-jalan ada perempuan naik ojek, ya karena nggak cantik nggak apa-apa, nggak haram gitu. Tapi yang cantik Pak, kalau istri pian cantik jangan dinaikin ojek. Kalau jelek nggak apa-apa. Dan kalau perlu sopir ojeknya pian bisikin, Bapak, ya bawa, nggak usah kembali nggak apa-apa. Mau bu? Nggak mau ya bu. Saya cantik, ya udah jangan naik ojek. Berarti kalau yang naik ojek yang hadirin, waduh kita jangan terlalu keras dan keras. Ulun mau hargain pian. Perempuan itu permata yang mahal, jangan dianggap batu kali. Nah kita kadang-kadang udah menghargai perempuan sampai seperti itu, mereka merasa ditindas, diskriminasi. Enggak, kalian kami muliakan, kalian kami agungkan, sebab kalian dulu zaman jahiliyah nggak ada nilainya. Perempuan ini dulu zaman jahiliyah suruh telanjang, hanya untuk memuaskan nafsu. Tapi kemudian zaman Rasulullah datang, surga di telapak kaki perempuan. Perempuan dulu pakainya nggak karuan, tutup. Kalian adalah permata yang mahal. Islam yang memuliakan, kebablasan. Orang sudah dimuliakan, pengen lagi jadi batu kali lagi. Dulu udah dibuat permata padahal oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari perempuan-perempuan kita muliakan, ajarkan kepada mereka jangan tabarruj jahiliyah. Itu adalah sesuatu yang tidak dicintai Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Terakhir, afa hukmul jahiliyati yabghun. Kata Allah dalam Al-Quran, apa hukum jahiliyah lagi yang mereka mau? Orang jahiliyah dulu itu juga punya pemerintahan.
seperti kita. Tapi bedanya orang jahiliyah sama sekarang, kalau orang jahiliyah dulu tuh hukumnya hanya untuk orang-orang miskin. Yang kaya-kaya nggak ada hukum, nggak disentuh oleh hukum, itu jahiliyah. Nah kalau di Kutai Kartanegara, kalau apabila di Tenggarong, apabila di Samarinda, hukum berlaku hanya kepada orang miskin, yang kaya-kaya nggak kena, ya ini jahiliyah lagi. Walaupun pakai dasi pemimpinnya, walaupun ini dan itu, tetap maaf Bapak, pian jahiliyah. Karena pian tidak memberikan hukum yang sama. Nabi Muhammad, jangan lagi orang lain, kata beliau, ini Fatimah putri tercintaku, kalau curi aku potong tangannya demi Allah. Ini baru hukum. Nah kita sekarang Masya Allah hadirin, pencurian dan korupsi hal yang biasa. Terus yang ketangkep, yang kurang modal, yang modalnya banyak nggak ketangkep hadirin. Masya Allah, maling ayam ketangkep 3 tahun, maling triliunan bebas hadirin. Sekarang ini kita nggak paham. Sampai kadang-kadang anak-anak sekolah kita ini, saya ini pernah satu masuk di UIN, waktu itu Bapak Imam Suprayogo dapat telepon dari menteri, bingung. Saya di situ ngeluh, ini menteri katanya, Pak, orang pinter-pinter di negeri ini pada masuk penjara. Kenapa? Karena korupsi semuanya. Ketangkepnya nangkep adalah koruptor yang belum ketangkep juga. Ini gimana negeri kita? Apa seperti jahiliyah lagi kalau nggak dibenahin? Jangan nganggep modern. Modern itu apabila hukum rata, siapapun yang salah dipegang. Masya Allah, kadang-kadang kita ini bingung. Anak disekolahin, mulai SD, SMP, SMA, sekolah favorit, S1, S2 sampai S3, kalau perlu S9 kayak Samsung gitu, udah nggak nanggung sekalian. Udah sekolah, pinter-pinter sekolah, udah pinter sekolah, subhanallah jadi pejabat. Sekolahnya itu 6 tahun, tambah 3 tahun, itu 12 tahun. Terus ditambah lagi S1, S2 jadi berapa itu? Masya Allah sekolahnya udah hampir 20 tahun. Jabat baru 2 tahun masuk penjara. Itu kata ibunya, nak, coba tahu masuk penjara ngapain sekolah lama-lama. Mau masuk penjara itu sekolahnya 20 tahun hadirin. Kalau tahu gini ya udah, waktu SMP dulu nyolong bayam selesai. Tujuan kita itu mau jadi orang yang baik. Ini kita ini sekarang dihancurkan dengan hal seperti ini. Korupsi menjadi hal yang biasa, Masya Allah, dan gak malu lagi hadirin. Dan gak malu. Maka daripada itu, ini Nabi Muhammad datang dengan membawa hukum yang Islam. Apa hukum yang Islam? Rata dengan keadilan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Setiap kita khutbah didengarkan, kita disuruh adil, kemudian berbuat baik dengan siapapun, dan silaturahim kepada orang yang punya kerabat. Dan kita nggak boleh fahsya wal munkar, melakukan kekejian, kemungkaran, dan yang lain-lain daripada perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, inilah fungsi datang Nabi Muhammad. Kita sekarang dapat cahaya terang benderang berkat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya itu nantilah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Wan nurul yahdil hairina diyauhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwauhu. Dialah sang cahaya yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bingung untuk kita. Dan nanti kelak para nabi dan rasul juga akan ada di bawah bendera baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi hari yang penuh berkah buat kita. Semoga menjadi majelis yang penuh berkah untuk kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerangi hati kita dengan cahaya Nabi Muhammad, dengan cahaya syariat Nabi Muhammad. Semoga Allah menerangi rumah kita dengan cahaya syariat Nabi Muhammad, cahaya sunnah baginda Muhammad. Semoga Allah menerangi pulau 10 ini dengan nur Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah bijahi nur nabiyika Muhammad nawwir qulubana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma nawwir qulubana
ونور أبصارنا ونور أفئدتنا ونور أيدينا ونور أرجلنا ونور بطوننا ونور أجسامنا بنورك ونور نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. Allahumma ya Allah, Kau kumpulkan kami di majelis Nabi Muhammad. Kau kumpulkan kami di majelis peringatan lahirnya kekasihmu Muhammad. Maka ya Allah, kalau bukan karena cinta kepada beliau baginda Muhammad, tak akan tergerak kaki kami untuk datang ke majelis Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, sebagaimana cinta ini telah ada di hati kami, pupuklah cinta ini hingga kami tutup hidup kami husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ketika kami mati, bangkitkan nanti ruh kami bersama ruh Nabi Muhammad. Kami kelak di barzakh bersama Nabi Muhammad. Ketika nanti di mahsyar kita bersama Nabi Muhammad. Ketika nanti di surga ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, tujuan kami bukan surga tapi Nabi Muhammad. Tujuan kami dekat dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ini permintaan kami. Maka jangan Kau haramkan permintaan kami, jangan Kau tolak permintaan kami karena maksiat kami ya Rabb. Karena kotornya hati kami ya Allah. Kami karena enggak lurusnya niat kami ya Rabb. Engkau zat yang paling kaya kasih sayang dan rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Jangan pandang kami tapi pandanglah Rasulullah. Pandanglah makhluk yang kami kumpul memperingati kelahirannya. Kami sadar kami perlumuran dosa, hati kami kotor, enggak berhak mendapatkan apa yang kami minta. Tapi ya Allah, pandanglah Nabi Muhammad, pandanglah Rasulullah, yang karenanya lah kami kumpul di tempat yang mulia ini. Kalau Kau tolak permintaan kami, kami memang berhak untuk Kau tolak. Tapi kalau Kau tolak permintaan kami, kami khawatir sedih hati Nabi Muhammad ya Allah. Ketika umatnya berkumpul memperingati hari lahirnya, Kau tolak ampunannya ya Rabb. Kau tolak pemberiannya ya Allah. Allahumma ya Allah, bahagiakan hati Nabi Muhammad dengan Kau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Bahagiakan hati Nabi Muhammad dengan Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Bahagiakan hati Nabi Muhammad dengan Kau bersihkan hati kami, Kau luruskan niat kami ya Allah. Bahagiakan hati Nabi Muhammad dengan Kau berikan kepada kami iman hingga husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ikhtimna ala husnul khatimah 'inda al-maut. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah semua rangkaian acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan kita dunia dan akhirat, dikumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya kami mohon ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para hadirin tidak ada yang berjabat tangan dengan beliau. Mohon